Biasanya kalau orang yang nggak ngerti tauhid, nggak ngerti tadi relasi dia dengan Allah SWT, para jamaah yang dirahmati Allah, orang itu akan sangat gampang bergeser dari perintah-perintah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi al akramin wa radhiyallahu ta'ala an sabihi wa nitabiin, amma ba'du. Al mukarramun wal mutaramun, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam satu majelis yang insyaallah majelis kita ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa mari kita gunakan kesempatan yang sangat baik ini untuk bersama-sama berdoa memohon kepada Allah, semoga apa yang kita kerjakan di pagi hari ini benar-benar menjadi bagian amal soleh kita di sisi Allah, sekaligus juga menjadi wasilah agar semua urusan kita, keluarga kita, dan juga umat Islam, wabil khusus umat Islam yang ada di negeri ini selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari semua kesulitan dan kesukaran. Allahumma amin. Al mukarramun wal mutaramun, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai manusia dalam rangka agar kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita semua, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar manusia dan jin itu beribadah atau menyembah kepadaku. Dan juga telah kita ketahui bersama bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, seperti yang sudah sering saya sampaikan kepada panjenengan semua, bahwa yang dimaksud dengan ibadah itu adalah al-khudu' ma'at ta'ah, ketundukan yang disertai dengan ketaatan. Seseorang baru disebut beribadah kepada Allah atau dia menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat dia selalu tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketundukan dan kepatuhannya kepada Allah kemudian disertai dengan ketaatan tanpa reserve. Jadi ketaatan yang tanpa ada batasan-batasannya kepada semua apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan beribadah kepada Allah seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran juga dan juga telah ditetapkan oleh para alim ulama. Jadi ibadah kita para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala hanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat ibadah kita itu betul-betul hanya kita tujukan untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita semua untuk beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama telah menjelaskan kepada kita semua di antara syarat penting agar amal perbuatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal perbuatan kita itu harus kita pastikan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Az-Zumar Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'budillaha mukhlishal lahuddin. Jadi beribadahlah atau sembahlah Allah Subhanahu wa taala mukhlishal lahuddin, dengan mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Di dalam surah Al-Bayyinah juga disebutkan, tidaklah mereka itu diperintahkan kecuali untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan ibadah atau memurnikan agama itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara yang sangat-sangat penting
yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya kepada kita adalah kita harus memastikan seluruh amal perbuatan kita itu kita kerjakan semata-mata hanya untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai pada saat kita beribadah atau menyembah kepada Allah itu bukan karena tendensi ini, bukan karena tujuan ini, yakni hanya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan pagi yang penuh keberkahan ini kita akan mengkaji bersama-sama para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala salah satu karakter yang dimiliki oleh orang-orang munafik. Jadi jangan sampai para jamaah pada saat kita beribadah kepada Allah, cara beribadah kita ini sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Karena orang munafik ini seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran, pada hakikatnya adalah orang-orang kafir. Jadi orang munafik ini ada dua macam. Jadi munafik yang hakiki sampai pada i'tiqodi, kemudian ada munafik yang tidak sampai i'tiqodi, bukan yang hakiki. Kalau munafik yang hakiki atau i'tiqodi itu hakikatnya adalah orang kafir. Bahkan dia jauh lebih buruk dibandingkan orang kafir. Sehingga di Al-Quran disebutkan bahwa orang-orang munafik itu tempatnya itu ada di dalam keraknya api neraka. Itu saking buruknya kedudukan dari orang-orang munafik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara sifat yang dimiliki oleh orang munafik, wabil khusus cara ibadah mereka, mereka kalau beribadah kepada Allah itu istilahnya itu selalu dikaitkan dengan kepentingan-kepentingan dunianya. Dia menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan karena untuk mendapatkan ridho dari Allah. Karena yang pada hakikatnya mereka tidak beriman pada Allah. Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kepentingan-kepentingan dunianya. Di dalam Al-Qur'an, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tepatnya di dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-11 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin." Di antara manusia itu ada orang ya'budullaha ala harfin, yang dia itu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas tepian. Harfin ini artinya adalah tepian. Jadi kalau ujung sesuatu itu namanya harfun atau tepian. Maksudnya adalah ini adalah orang-orang munafik ya. Orang munafik yang dia kalau beribadah atau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas tepian. Di atas tepian ini maksudnya di atas keraguan. Jadi bukan karena ikhlas karena Allah, tetapi dia beribadah kepada Allah itu karena ada kepentingan dunia. Kemudian di ayat itu dilanjutkan, fa in asabahu khairun itma'anna bihi. Jika dia memperoleh kebaikan, jadi ada kebaikan yang dia dapat pada saat dia menyembah kepada Allah atau beribadah kepada Allah, itma'anna bihi, maka tetaplah ia dalam keadaan itu. Jadi orang ini tenang kalau dia menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, kok dia mendapatkan kebaikan-kebaikan, maksudnya kebaikan-kebaikan dunia, maka itma'anna bihi, maka dia menjadi tenang, tetap dalam peribadahan itu. Tapi sebaliknya, wa in asobatu fitnatun, tapi jika orang-orang ini mendapatkan fitnah pada saat dia beribadah kepada Allah, inqalaba ala wajhihi, maka dia akan berbalik ke belakang, maksudnya murtad dari agama Islam, atau dia sudah tidak lagi menyembah atau tidak lagi menjalankan perintah-perintah Allah itu. Mengapa? Karena pada saat dia menyembah atau menjalankan perintah Allah tersebut, dia tidak mendapatkan kebaikan, tapi justru mendapatkan fitnah. Dan Allah menyatakan khosirat dunya wal akhirah. Jadi yang demikian itu adalah maksudnya orang-orang tersebut berada di dalam kerugian baik di kehidupan dunia maupun di dalam kehidupan akhirat. Nah, ditegaskan dzalika huwal khusranul mubin. Yang demikian itu adalah kerugian yang sangat nyata. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, jadi ayat ini
itu berhubungan dengan orang-orang munafik. Jadi yang dimaksud wa minan nasi ma ya'budullaha ala harfin ini adalah orang-orang munafik. Jadi karakter orang munafik atau sifat dari orang munafik adalah pada saat dia menyembah kepada Allah kok mendapatkan kebaikan, maka dia akan menjadi tenang, dia tetap dalam ibadah tersebut. Tapi pada saat dia beribadah kepada Allah kok mendapatkan fitnah, mendapatkan keburukan-keburukan, atau kepentingan dunianya itu terganggu, atau dia tidak memperoleh kepentingan-kepentingan dunia yang hendak ia capai, maka dia akan berbalik ke belakang. Inqalaba ala wajhi khosirad dunya wal akhirah. Orang-orang seperti itu, para jamaah yang dirahmati Allah, hakikatnya dia benar-benar telah merugi baik di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat. Dan agar kita tidak ragu-ragu bahwa orang yang beribadah dengan cara seperti itu benar-benar dalam keadaan rugi, maka Allah mengatakan dzalika huwal khusranul mubin. Yang demikian itu adalah kerugian yang sangat-sangat nyata. Baik para jamaah, ini saya ingin sampaikan ya satu penjelasan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir. Jadi Imam Ibnu Katsir berkata, qala Mujahid wa Qatadah wa ghairuhuma. Telah berkata Imam Mujahid, Qatadah, dan juga selain dari beliau berdua. Yang dimaksud ala harfin yakni ala syakin. Orang yang beribadah di atas tepian itu maksudnya adalah orang yang beribadah di atas keraguan. Wa qala ghairuhum, dan berkata yang lain ala torfin. Maksud ala harfin ay ala torfin. Torfin ini juga sama, di atas tepian. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau seseorang berada di satu tempat, yang tempat itu benar-benar di ujung dari sesuatu, di atas tepian, ini benar-benar berbahaya. Dia bisa jatuh kapan saja. Jadi maksudnya adalah orang yang beribadah di atas keraguan. Maksudnya adalah ai dakhala fid dini ala torfin. Jadi orang ini masuk ke dalam agama Islam ala torfin. Fa in wajada ma yuhibbuhu istaqarra. Jika dia mendapatkan apa yang ia sukai, istaqarra, maka dia tetap berada di dalam ibadah tersebut atau tetap berada dalam agama tersebut. Wa ilang syamaro, tapi jika dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan di dalam agama itu, maka dia akan berpaling atau berbalik ke belakang. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, kita ini kan sekarang sudah masuk di bulan Agustus ya. Bulan Agustus. Kalau bulan Hijriahnya kita masih Muharram ya, masih Muharram. Nah, di antara penjelasan yang disampaikan oleh para alim ulama kepada kita, bulan Muharram itu kan termasuk bulan haram ya. Ada 4 bulan haram, 3 yang berurutan, 1 yang terpisah. Ada mulai dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian ada bulan Rajab. Ini yang terpisah, bulan Rajab. Yang 3 ini berurutan. Nah, di bulan Muharram seperti ini, sebagaimana penjelasan para alim ulama, kita memang diperintahkan untuk melipat gandakan ibadah kita, melipat gandakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus lagi, kalau kita yang ada di Indonesia ini, kalau masuk di bulan Agustus, sudah mendekati tanggal 17 Agustus, kita mungkin terkenang dengan satu peristiwa yang itu menandai kemerdekaan bangsa ini. Meskipun ya hakikatnya kita belum merdeka banget ya, karena utang kita masih banyak. Nah, jadi di antara rasa syukur kita kepada Allah, para jamaah, yang paling tinggi adalah panjenengan itu harus benar-benar memahami satu relasi yang telah dijelaskan Allah kepada kita. Relasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu telah dijelaskan dengan sangat-sangat jelas di dalam Al-Quran, bahwa Allah itu adalah sang pencipta kita, sementara kita itu adalah yang diciptakan oleh Allah.
Allah itu adalah Al-Khaliq, kita itu adalah makhluk. Sudah menjadi tabiat para jamaah ya. Seseorang itu membanggakan orang tuanya. Mungkin Pak Eka kalau ditanya, kalau ada orang sampai menghina orang tuanya Pak Eka, kira-kira gimana? Mungkin bisa digolok langsung, bisa digolok. Kemudian juga orang itu biasanya kalau mempunyai orang tua yang terkenal, ya, orang tua yang kaya raya misalnya, atau orang yang orang tuanya itu sangat-sangat baik, pasti dia juga akan merasa bangga. Pasti dia mengatakan itu bapak gua gitu. Mengapa kita bisa membanggakan orang tua kita? Karena kita tahu persis relasi atau hubungan kita dengan orang tua kita. Orang tua kita itu adalah orang yang melahirkan kita, sehingga pantas kalau kita membanggakan orang tua kita. Lebih-lebih lagi kalau orang tua kita itu terkenal sangat baik, itu pasti kita banggakan. Mestinya juga sama para jamaah. Kalau kita sudah mengetahui relasi kita dengan Allah SWT, bahwa Allah itu yang menciptakan kita, bahkan Allah itu adalah Tuhan kita, sesembahan kita, dan Allah itu jauh lebih baik dari semua aspeknya dibanding dua orang tua kita, tentu kita pasti akan membanggakan Allah SWT. Sehingga rasa syukur kita kepada Allah yang tertinggi itu adalah pada saat seseorang itu menyadari relasi atau hubungan dia dengan Allah SWT. Jadi Allah itu para jamaah bukan sekedar bukan orang yang melahirkan kita, bukan ya. Allah itu bukan seperti itu. Tapi Allah adalah zat yang menciptakan kita, zat yang telah memberikan kita semua fasilitas yang ada di dunia ini. Dan tidak ada zat yang jauh lebih baik dibandingkan Allah SWT. Sehingga mestinya kalau kita benar-benar sebagai orang beriman dan tahu tentang relasi ini, pasti kita akan membanggakan Allah SWT dimanapun kita berada. Kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Mengapa? Karena kita adalah hambanya Allah SWT. Makanya istighfar yang paling manjur itu kan Sayyidul Istighfar ya. Nah di salah satu lafadz dari Sayyidul Istighfar, bahkan kalau panjenengan membaca di dalam riwayat-riwayat yang sahih, baginda Nabi Muhammad SAW kalau menganjurkan seseorang agar seseorang itu dimudahkan oleh Allah, diijabah atas semua hajat-hajatnya, itu adalah memperbanyak istighfar. Nah di dalam salah satu lafadz di dalam Sayyidul Istighfar itu disebutkan wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Jadi aku ini adalah hambamu. Jadi hamba engkau ya Allah. Sedangkan engkau ya Allah adalah penciptaku. Jadi Allah itu adalah zat yang menciptakan kita. Jadi dan aku ini selalu berada ala ahdika wa wa'dika. Aku itu selalu berada di atas perjanjian dengan engkau ya Allah, wa wa'dika, dan juga selalu berada di atas baik itu ancaman maupun janji-janji yang telah engkau tetapkan. Sehingga para jamaah yang dirahmati Allah SWT, saya ingin sampaikan begini ya, maksud saya begini. Kalau kita sudah memahami bahwa kita ini diciptakan oleh Allah, dan hubungan kita dengan Allah itu adalah Allah adalah sang pencipta kita, Allah adalah zat yang mengatur kita, yang memberikan rizki pada kita semua. Maka kalau kita ingin betul-betul bersyukur kepada Allah SWT, harus selalu memahami hubungan ini atau relasi ini. Kemudian kita berusaha untuk selalu beribadah, hanya menunjukkan ibadah kita hanya untuk Allah SWT. Mengapa? Karena Allah itu yang menciptakan kita. Coba panjenengan bayangkan ya, kalau panjenengan itu jadi boneka. Boneka itu mungkin nggak kenal sama penciptanya.
Itu kalau boneka yang kita ciptakan atau yang diciptakan oleh manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, dan Allah Subhanahu wa taala juga telah memberikan kepada manusia itu akalnya. Yang dengan akal itu maka manusia itu bisa mengenali siapa penciptanya. Makanya kalau panjenengan semua sudah mengenal bahwa panjenengan adalah yang diciptakan, maka pasti panjenengan akan selalu tunduk, patuh, dan tidak pernah bergeser di dalam beribadah kepada Allah SWT. Coba panjenengan kalau misalnya sholat ya, para jamaah ya, panjenengan sholat, ya Allah, saya ini panjenengan ciptakan, panjenengan telah memerintahkan saya untuk beribadah kepada panjenengan. Salah satunya adalah untuk mengerjakan sholat. Pasti itu rasanya akan beda kalau panjenengan cuma sholat doang gitu, mengerjakan sholat itu saja karena perintah ataupun karena ada panjenengan takut dengan ancaman-ancaman dari Allah. Karena pada hakikatnya relasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi adalah pada saat kita meyakini sepenuhnya Allah lah yang menciptakan kita, sedangkan kita adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari situ para jamaah yang dirahmati Allah, mengapa kita itu dilarang ya di dalam Islam itu kalau beribadah itu bukan kita tujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya meluruskan niat itu adalah satu perkara yang sangat-sangat penting. Tidak boleh kita abaikan sedikit pun. Karena dengan itulah kita akan selalu terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana cara kita supaya terkoneksi dengan Allah SWT setiap saat? Maka di antara caranya adalah kita memahami relasi tadi, bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya, ini saya langsung ya. Imam Bukhari berkata, jadi ini dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau menjelaskan wa minan nasi may ya'budullah ala harfin, dan beliau sahabat mulia Ibnu Abbas beliau mengatakan tadi ayat ini terkait dengan ada seorang laki-laki mendatangi Madinah, maksudnya mendatangi kota Madinah itu untuk masuk ke dalam agama Islam. Jika istri mereka melahirkan anak laki-laki dan kuda mereka berkembang biak, ia menyatakan ini agama yang baik. Namun jika istrinya tidak melahirkan dan kuda-kudanya tidak berkembang biak, ia berkata ini agama yang buruk. Maka orang ini kembali ke dalam kekafiran. Jadi ini ada orang-orang dalam beragama itu seperti itu para jamaah. Kalau dia mengerjakan perintah Allah kok dapat kebaikan, hidupnya tenang, asik di situ. Tapi begitu dia menjalankan perintah Allah yang lain, kok dia dibully ya, hidupnya kesulitan dan seterusnya. Akhirnya balik lagi, tidak mau mengerjakan perintah Allah itu. Ya Allah, kalau yang ini saya mau ngerjain, kalau yang itu enggak gitu. Kan ada yang begitu ya. Satu contoh saja ya para jamaah ya, kalau kita coba lihat ya di dalam kehidupan kita sehari-hari aja. Contoh nih. Contoh, mungkin tahun-tahun sebelum tahun 91-an ya. Sebelum 91. Itu saya masih melihat itu teman-teman saya yang sekolah waktu itu di SMA. Itu nggak boleh masuk sekolah itu kalau yang pakai kerudung. Waktu mereka pakai kerudung itu nggak boleh masuk ke dalam sekolah, sampai seperti itu. Ada juga aturan-aturan di perusahaan-perusahaan tertentu yang kalau mau kerja di situ kerudungnya harus dicopot. Coba sekarang panjenengan istilahnya kaji dengan seksama. Kalau orang itu beribadah kepada Allah karena kepentingan, perintah Allah adalah seorang muslimah diperintahkan untuk mengenakan kerudung. Itu perintahnya Allah. Sekarang pertanyaannya, apakah orang tersebut tetap dalam perintah Allah tersebut pada saat dia mendapatkan fitnah di dalam menjalankan agamanya?
Misalnya tadi disuruh kerudungnya disuruh nyopot, apakah dia tetap dalam perintah Allah ataukah justru dia lebih mementingkan kepentingan dunianya? Coba kita lihat. Biasanya kalau orang yang nggak ngerti tauhid, nggak ngerti tadi relasi dia dengan Allah SWT, para jamaah yang dirahmati Allah, orang itu akan sangat gampang bergeser dari perintah-perintah Allah. Padahal begini, kalau panjenengan coba apa istilahnya ya, memperhatikan dengan sangat-sangat seksama, Allah itu yang menciptakan kita, Allah yang memberikan semua fasilitas hidup kita. Bahkan Allah lah yang telah mengatur semua kehidupan kita, mulai zaman zaman Nabi Adam sampai zamannya baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi mulai dari awal sampai akhir Allah itu sudah menetapkan. Bahkan di era azali Allah sudah menetapkan keputusan-keputusan untuk kita semua. Lalu bagaimana kita bisa sampai membangkang kepada Allah? Sementara Allah Subhanahu wa taala zat yang menciptakan kita, zat yang telah memberikan semua fasilitas hidup kita. Bagaimana kita bisa membangkang pada perintahnya Allah? Kalau orang-orang yang tidak beriman itu mungkin barangkali pantas ya. Kalau orang-orang munafik ya pantas lagi. Tapi bagi orang-orang yang beriman tentu tidak pantas. Kemudian yang berikutnya, Abdurrah bin Zaid bin Aslam berkata, orang ini adalah orang munafik. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, jika ibadah itu membawa kemaslahatan bagi dunianya, maka ia berdiri tegak di atas ibadah. Dan jika dunianya rusak dan berubah baginya, maka ia berbalik ke belakang, tidak mau beribadah kecuali yang baik bagi dunianya. Jika fitnah, kesulitan, cobaan dan kesempitan menimpanya, ia meninggalkan agamanya dan kembali kepada kekufuran. Jadi para jamaah, kita kalau beribadah jangan seperti itu. Jangan karena kepentingan ya. Kalau tahun 2024 ini kan begitu biasanya. Kalau dulunya sama Islam itu udah benar-benar dibully dan macam-macam. Tapi karena demi kepentingan pakai lagi tuh simbol-simbol agama Islam. Ya. Yang dulunya nggak pernah ke masjid, nggak pernah sholat gitu. Mengapa sholat rajin ke masjid? Bukan karena ingin mendapatkan pahala dari Allah SWT, ingin dapat dukungan istilahnya. Kan sekarang banyak yang begitu para jamaah ya. Saya itu pernah dikasih cerita sama teman saya waktu Garut itu terkena pernah gempa ya, gempa Garut itu, tanah longsor dan itu pokoknya parah itu ada teman-teman saya itu yang dia itu betul-betul bekerja keras itu, jadi membongkarin tanah itu dan nggak ada yang meliput sama sekali. Terus dia menyaksikan sendiri, tapi juga rada kesel dia. Ada entah itu pejabat atau apa, yang dia cuma begini doang. Nah gini doang. Tapi di foto nyangkulnya mungkin juga begini doang katanya. Jadi begini doang kelihatan nyangkul gitu. Nah langsung di sana jadi viral. Padahal yang nyangkul ya yang nggak pernah terekspos. Tapi saya bilangin ya jenengan jangan, nggak usah marah-marah kayak gitu. Tetap aja ikhlas, kalau beribadah itu ikhlas karena Allah. Orang yang ikhlas itu kan nggak akan takut celaan manusia, karena bukan celaan manusia yang dia takutkan, celaan Allah lah yang dia takutkan. Dan pada saat dia dipuji oleh Allah, dipuji oleh manusia, bukan itu yang menjadikan dia bahagia, tapi pujian Allah yang dia inginkan. Jadi para jamaah, kita ini kalau beribadah pada Allah, ini spektrumnya luas. Panjenengan harus paham ya. Ibadah itu adalah al-khudu' ma'at-ta'ah, ketundukan yang disertai dengan ketaatan. Sehingga panjenengan kalau berinteraksi dengan Al-Quran dan As-Sunnah, semua yang ada di Al-Quran dan As-Sunnah, kalau panjenengan jalankan, itu namanya ibadah. Semua hukum-hukum Allah SWT itu wajib kita terima apa adanya, kita jalankan apa adanya. Panjenengan nggak boleh milih-milih. Misalnya kalau hukum ini
dianggapnya keras, dianggapnya radikal. Kalau di sekarang mungkin dibully panjenengan menerapkan hukum itu, panjenengan tidak boleh bergeser sedikit pun. Walaupun mohon maaf, kepentingan dunia kita itu terganggu di situ. Karena apa? Karena cara beribadahnya orang-orang mukmin itu, dia tidak pernah menyandarkan ibadahnya untuk kepentingan dunia, tapi semata-mata ingin mendapatkan ridho dari Allah SWT. Sehingga nggak peduli kalau orang-orang mukmin, apapun yang diperintah oleh Allah, sami'na wa ata'na. Dan dia juga nggak pilih-pilih. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Jadi kalau mengerjakan hukum ini kok asik, ya, nggak sulit hidupnya, dikerjakan. Tapi begitu dia mendapatkan kesulitan kalau mengerjakan hukum ini ditinggalin, bahkan diganti-ganti. Kalau sekarang kan gitu. Nah, itu tidak diperkenankan. Itu cara beribadahnya orang-orang munafik. Kemudian yang berikutnya, para jamaah yang dirahmati Allah SWT, di antara sifat kemunafikan itu adalah menisbahkan keburukan kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran, di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-78, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ainama takunu yudrikhumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah." Di Al-Quran, di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-78 disebutkan, "Di mana saja kamu berada, kematian pasti akan mendapatkanmu atau mendatangi kamu, meskipun kamu berlindung di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Wa ing tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah." Dan jika mereka memperoleh kebaikan, maka mereka berkata, ini datangnya dari sisi Allah. Ini ayat terkait dengan orang munafik. Tetapi para jamaah yang dirahmati Allah, wa ing tusibhun sayi'atun yaqulu hadhihi min indika. Tapi kalau orang ini mendapatkan keburukan-keburukan, maka dia mengatakan, ini datangnya dari sisi kamu. Maksudnya ini gara-gara Muhammad nih kita ini hidup kita sulit kayak gini. Maksudnya bukan karena Nabi Muhammadnya ansih, tetapi karena menjalankan agamanya Nabi Muhammad SAW. Coba kalau kita nggak ikut Nabi Muhammad, kita nggak akan nelangsa seperti sekarang itu, kira-kira gitu. Kan banyak ya para jamaah orang seperti itu ya. Ini gara-gara saya pakai jilbab, ini susah hidup saya. Gara-gara saya itu teguh dengan sunnah Nabi, teguh dengan syariah, hidup saya ini susah nih gara-gara ikut ajarannya Nabi Muhammad SAW. Maka Allah mengatakan bahwa katakanlah kun kulun min indillah. Semua itu berasal dari Allah. Jadi para jamaah panjenengan nggak boleh mengatakan begini, ini kalau saya tetap teguh dengan ajaran Nabi seperti ini, nanti hidup saya akan susah nih. Jadi dulu saya ada teman saya, para jamaah, teman saya itu, ini cerita saya. Teman saya itu dia punya teman yang lain gitu. Teman saya itu punya karyawan, dia bos di satu perusahaan. Dia punya teman juga yang dia juga bos, punya karyawan juga, punya anak buah. Ini teman saya punya anak buah. Nah, teman dia ini perempuan, tapi orang Chinese gitu. Orang Chinese. Dia punya anak buah muslim. Anak buahnya muslim. Nah, ini yang wanita yang ini, yang Chinese ini, bos wanita Cina ini, dia mengeluhkan kepada teman saya itu. Karena apa? Karena dia punya anak buah itu, pakai jenggot semua kan. Pakai jenggot tebel-tebel itu, terus jidatnya hitam semua itu. Dia ketakutan kalau ngeliat kayak gitu. Terus dia bilang, dia cerita akhirnya mengeluh ke teman saya ini, "Pak, tolong Pak, itu diberitahu dong Pak, itu jenggotnya disuruh nyukur semua itu Pak, saya ketakutan kalau ngeliat dia gitu." Nah, terus akhirnya teman saya itu ngajakin saya, ini gimana Pak Ustadz kalau jelasin ini?
Mungkin dia pikir saya juga akan memerintahkan untuk motong jenggotnya gitu. Terus saya bilang ke dia, ya jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Kalau dia muslim, ya memang menjalankan perintah Allah seperti itu, dia punya keyakinan, punya pemahaman seperti itu, ya panjenengan nggak boleh melarang. Nggak boleh melarang. Terus, tapi ada juga kan orang yang karena takut kepentingan dunianya hilang, jenggotnya dipotong, ada juga gitu. Dari banyak para jamaah yang seperti itu ya, orang yang beribadah itu karena kepentingan. Jenengan tidak boleh seperti itu. Lebih-lebih lagi panjenengan menyandarkan kesialan, keburukan itu kepada Nabi Muhammad SAW. Maksudnya ajaran Nabi Muhammad SAW. Makanya para ulama itu sampai memberikan fatwa kepada kita. Barang siapa orang yang dia itu mengingkari salah satu bagian dari hukum-hukum syariat Islam yang ditetapkan berdasarkan dalil qat'i, orang itu bisa dianggap keluar dari agama Islam. Karena itu memang sifatnya orang munafik sejak dulu kayak gitu. Ini gara-gara saya ikut Nabi Muhammad ini hidup saya susah nih gitu. Gara-gara saya, kalau sekarang mungkin banyak komunitas hijrah, gara-gara hijrah ini saya hidupnya melangsak kayak gini. Saya punya teman para jamaah yang dirahmati di Allah SWT. Beliau itu suka ke rumah saya, ngaji di rumah saya. Dulu dia itu punya perusahaan ya, mungkin pernah saya ceritakan. Perusahaan dia orang Indonesia asli, karyawannya Cina. Coba, nggak ada di Indonesia itu orang pribumi yang karyawannya Cina. Setahu saya cuma ini teman saya ini. Dia itu kerja cuman berapa jam, tapi kerjanya nggak benar sih, di pialang gitu ya. Dia main bursa pasar gitu di Amerika sama di Jepang. Dia cuman kerja 2 jam sampai 3 jam. Itu duitnya banyak. Mobilnya banyak tuh, sampai lupa itu mobilnya berapa. Hilang juga nggak dia pikirin tuh. Begitu dia tahu bahwa itu dilarang di dalam Islam, ditinggalin semua. Kadang-kadang saya tanya, mengapa kok bisa sampai seperti itu? Ya gimana Ustaz, saya ini Masya Allah ya, begitu saya tahu itu nggak boleh, itu bertentangan dengan Islam, saya tinggalkan semua. Tapi yang jadi masalah sekarang Pak Ustaz, hidup saya ini susah. Tapi saya bilangin, panjenengan nggak boleh menyandarkan kesusahan hidup panjenengan itu karena ngikuti ajaran Nabi Muhammad. Nggak boleh panjenengan menisbahkan kesialan kepada ajaran Nabi Muhammad, itu panjenengan termasuk bagian dari orang munafik. Nggak boleh gitu. Apalagi kalau ada orang menuduh ajaran Nabi Muhammad itu membawa kesialan, nggak pantas diterapkan gitu, nggak boleh. Kata hukum-hukum Islam yang mungkin sekarang dianggap ekstrim, panjenengan nggak boleh para jamaah itu menganggap hukum yang buruk, nggak boleh. Misalnya hukum potong tangan, hukum rajam, hukum kisos, itu panjenengan nggak boleh menolak sedikit pun, tidak boleh. Apalagi mengatakan itu hukum buruk, sama sekali tidak boleh. Karena itu adalah cara beribadahnya, cara beragamanya, salah satu karakternya orang munafik. Jadi semua yang menimpa kita itu hakikatnya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Kemudian yang berikutnya, standar kebenaran itu bukan kenikmatan dunia. Dulu orang-orang kafir Quraisy ya, itu mengatakan bahwa kalau hidup mereka itu baik ya, hidup mereka itu istilahnya itu sejahtera ya, maka mereka mengatakan bahwa Allah memuliakan kita. Jadi kalau Allah memuliakan seseorang itu standarnya begini, kalau orang itu hidupnya mudah, duitnya banyak gitu, keluarganya banyak gitu. Padahal standar seperti itu bukan standar yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Mungkin panjenengan hafal nih surah Al-Fajr ayat 15 sampai 20 ya. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu faqramahu wa na'amah fayaqulu rabbi akraman. Dan adapun manusia jika Tuhan mereka mengujinya, maksudnya memberikan balak, memberikan ujian kepada dia,
fa akramahu, kemudian Allah memuliakan dia, wa na'amahu, dan memberikan kenikmatan kepada dia, fa yaqulu rabbi akraman, maka mereka mengatakan Tuhanku telah memuliakan diri saya. Tapi sebaliknya, wa amma idza mabtalahu faqadaru ali rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Tapi sebaliknya, jika Allah Subhanahu wa taala telah mengujinya, faqadaru alaihi rizqahu, kemudian Allah menyempitkan rizkinya, fayaqulu rabbi ahanan, maka dia mengatakan Tuhanku telah menghinakan diriku. Jadi para jamaah, anggapan-anggapan seperti ini adalah anggapan-anggapan yang keliru. Maka panjenengan juga nggak boleh, ini orang hidupnya kok enak gitu ya. Kalau orang itu di dunianya hidupnya enak, belum tentu orang itu dimuliakan oleh Allah gitu. Belum tentu. Nah, kemuliaan di sisi Allah itu pada saat orang itu bertakwa kepada Allah SWT. Bukan karena hartanya banyak, bukan hidupnya gampang-gampang saja, bukan. Karena itu standar yang dulu dipakai oleh orang-orang kafir Quraisy, seperti itu. Makanya jangan sampai kita itu keliru di dalam menetapkan standar sebuah kebenaran. Lalu apa standar kebenaran? Tentu standar kebenaran itu adalah akidah dan syariah Islam. Di Al-Quran disebutkan di dalam surah An-Nur ayat 63, itu penggalanya ya, saya sebutkan, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi ang tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Jadi maksudnya adalah hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasulnya takut akan mendapat cobaan dan akan mendapatkan azab yang pedih, atau akan mendapatkan cobaan atau ditimpa azab yang sangat pedih, dalam surah An-Nur ayat yang ke-63. Kemudian di dalam tafsir Ibnu Katsir itu disebutkan fatuzanul aqwalu, ya, fatuzanul aqwalu wal a'malu bi aqwalihi wa amalihi fa ma faqadzalika qubila wa ma khalafa fa mardudun ala qailihi wa fa'ilihi kainan makana. Maka ditimbanglah semua perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan itu dengan perkataan-perkataan dan perbuatan Rasul. Apa-apa yang sejalan dengan perkataan dan perbuatan Rasul diterima, sedangkan yang menyelisihinya ditolak. Oleh karena itu para jamaah, standar kebenaran kita itu adalah akidah dan syariat Islam, dan juga bukan toleransi dan moderasi ya. Ini mohon maaf, sekarang ini memang ramai sekarang. Jadi kalau ada orang masuk ke dalam gereja, memang ada perselisihan para ulama, ini masuk gereja seperti apa hukumnya. Kalau masuk gereja ansih, coba kalau di situ sampai apa itu ya, ada yang saya lihat itu sholawatan nabuh marawis gitu. Padahal itu perhelatan untuk ada perhelatan apa gitu itu, termasuk misa-misa yang ada di gereja ya, termasuk peresmian gereja itu, tentu itu adalah satu aktivitas yang dilarang di dalam Islam. Jadi benar atau tidaknya itu bukan itu toleran atau moderat, bukan. Toleransi dan moderasi itu tidak boleh kita jadikan sebagai standar bagi kita. Standar itu tetap akidah dan syariat Islam, tidak boleh yang lain. Walaupun mungkin kita dianggap tidak toleran atau tidak moderat, tidak masalah. Asalkan apa? Asalkan apa yang kita lakukan sejalan dengan akidah dan syariat Islam. Kemudian yang berikutnya ya, para jamaah yang dirahmati Allah, kewajiban beribadah kepada Allah ini banyak tadi saya bacakan ya di dalam surat berjamaah tadi, dalam surah Az-Zumar ayat yang kedua sampai yang ketiga, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishal lahudin ala lillahi dinul khalis. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ingatlah hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dan dari apa? Dari kesyirikan. Jadi para jamaah dalam surah Az-Zumar itu menunjukkan pada kita agar kita kalau beribadah kepada Allah adalah betul-betul memurnikan ketaatan kita hanya untuk Allah SWT. Tidak boleh ada tendensi-tendensi dunia. Kemudian yang berikutnya ya, ini yang saya bacakan aja nih. Nah para jamaah yang dirahmati Allah,
Dari sinilah kita bisa memahami mengapa para ulama itu memerintahkan agar kita kalau beribadah itu memenuhi 2 syarat di dalamnya. Yang pertama adalah akhlasahu wa aswabahu. Dikerjakan ikhlas karena Allah. Yang kedua adalah muwafiqatus sunnah, sejalan dengan sunnah Nabi SAW. Ini 2 syarat asasi agar amal perbuatan kita diterima dan diridhoi oleh Allah. Ikhlas dan benar. Ikhlas itu adalah tadi dijelaskan oleh Imam Nawawi, al-ikhlasu tasfiyatul aqli an mulahadatil makhlukin. Sucinya akal pikiran kita dari keinginan diperhatikan oleh makhluknya Allah. Jadi jenengan kalau beribadah kosongkan keinginan untuk diperhatikan manusia. Jenengan harus hilangkan itu semua. Yang ingin kita capai, yang ingin kita raih hanyalah perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ada Imam Ahmad bin Hanbal beliau mengatakan, "Idza arafa ar-rajulu nafsahu fama yanfa'uhu kalamun nas." Jika seseorang itu telah mengetahui jati dirinya, maka perkataan manusia itu tidak akan berpengaruh pada dirinya. Apapun dikatakan orang nggak peduli. Kenapa? Karena dia beribadah hanya kepada Allah, memurnikan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Fudail bin Iyad mengatakan, tarkul amal li ajlin nasi riyaun wal amalu li ajlin nasi syirkun. Beliau katakan bahwa meninggalkan satu perbuatan karena manusia itu riyaun, itu adalah pamer. Wal amalu li ajlin nasi, sedangkan beramal atau berbuat karena manusia syirkun, itu adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jamaah, mungkin yang terakhir aja nih, ayat terakhir aja. Mohon maaf nih terakhir terus nih. Belum berakhir. Terus aja. Nah ini. Jadi di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-69, para jamaah yang dirahmati Allah, Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasula fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa." Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah SWT, dari kalangan para nabi, siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Jadi para jamaah, jenengan kalau berteman dengan para nabi, tentu itu kebanggaan. Jenengan berteman dengan orang-orang yang siddiq, itu pasti jenengan bahagia, pasti jenengan bangga. Kemudian kalau berteman dengan syuhada juga sama. Jangan justru jenengan nggak mau berteman atau bersama dengan syuhada, jangan. Wah ini terlalu radikal Pak Ustadz, ini nggak mau saya, jangan. Wasolihin, orang-orang yang soleh. Wahasuna ulaika rafiqa. Dan mereka itu adalah sebaik-baik dari teman. Jadi para jamaah, mari kita jauh ya cara beribadahnya orang-orang munafik. Jadi kalau kita beribadah ya murni hanya untuk mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu barangkali yang bisa saya sampaikan ya pada kesempatan yang penuh keberkahan ini. Kita akhiri dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.